Saya pulang lebih awal dari perjalanan bisnis. Aku masuk ranjang dalam kegelapan, memeluk istri saya. Tiba-tiba, suara istri terdengar dari kamar mandi. Apakah itu kejutan? Saya sudah pulang lebih awal. Aku menyalakan lampu dengan cepat, melihat sahabat dekat istri saya berbaring di sisi tempat tidur gemetar. Sementara itu, istri saya berdiri tertawa di pintu kamar mandi. Tengah malam pukul 12, pesawat turun perlahan. Aku buru-buru mengambil barang-barang, berpikir untuk segera turun dari pesawat. Perjalanan bisnis kali ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 10 hari. Satu istri yang manja di rumah. Saya lembur, menyelesaikan pekerjaan 3 hari lebih awal. Sebenarnya bisa duduk pesawat besok, jadi tidak perlu begitu lelah. Berpikir sudah lama meninggalkan istri. Pemisahan singkat lebih baik daripada pernikahan baru. Ingin langsung terbang kembali pada malam hari. Ban pesawat menggesek di landasan pacu, menghasilkan suara yang menusuk, tetapi sulit menutupi detak jantungku yang berdebar. Pintu kabin pesawat terbuka. Aku pertama kali turun dari pesawat. Hanya satu pikiran yang mengisi pikiranku. Memberi istri kejutan. Istri saya, Liu Ruyan, yang lahir sebagai model, bertinggi 1,5 meter dengan tubuh seksi, cantik memukau. Aku tidak bisa lepas darinya satu saat pun. Saat berpikir istri menunggu ketika aku kembali. Wajahnya pasti menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian ia masuk ke dalam pelukanku. Berpikir tentang itu membuatku senang. Mulutku terbuka lebar karena semangat. Tertawa terus-terusan. Aku ingin segera menikah. Selama 3 tahun, hidup penuh dengan sensasi dan romansa. Kata pepatah, di rumah, makan sudah cukup. Di luar, bermain-main. Aku memang orang seperti ini. Kali ini pergi ke Kyoto untuk bisnis. Pihak kerja sama berusaha memanjakan saya. Malamnya, mereka menugaskan seorang bintang kecil tingkat 3. Saya jelas mengerti maksud mereka. Tapi ketika memikirkan istri di rumah, aku tetap menolak sopir Didi. Lihat aku tertawa sendiri. Bercanda? Ia berkata, "Bro, kamu membeli tiket lotre dan menang besar." Ada seseorang yang tersenyum diam-diam. Sungguh menang? Saya masih bisa naik Didi. Hehe, jadi kenapa kamu tertawa? Bukan karena sudah lama bepergian. Akan segera bertemu istrimu? Senang? Ya, hehe, tampaknya istrimu pasti sangat cantik. Dia memang berasal dari dunia modeling. Istrinya tetap terlihat sangat cantik. Itu tidak mengherankan. Tapi saya suka banyak bicara. Semua saudara saya, termasuk yang satu-satunya, menikahi seorang model. Hasilnya, setelah setengah bulan perbedaan, kembali lebih awal, memberi kejutan kepada istri. Namun, apapun yang terjadi, memberinya kejutan. Ibu mertua di sebelah, Pak Wang, masuk ke tempat tidur dan wajahnya berubah. Melihat senyum nakal sopir adik, sangat ingin naik ke atas dan memberinya satu putaran. Melihat pemandangan malam di luar mobil, lampu berwarna merah dan biru. Aku tidak lagi memperhatikan adikku. Hati pengemudi penuh semangat dan kegembiraan. Istri menurunkan istri ke dasar lembah. Terdengar bunyi dingdong. Layar ponsel menampilkan pesan dari istri. WeChat, "Ayah, aku sangat merindukanmu. Jangan terlalu lelah. Istirahatlah lebih cepat. Sayang." Perasaan saya tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Aku menahan ponsel dan mengirim pesan ke istri. "Istri, aku mencintaimu." Saat aku berdiri di pintu rumah, aku mengambil napas dalam-dalam dan melihat ponsel. Sudah jam 12 malam. Aku mengambil kunci dan memasukkannya ke dalam gembok. Berputar perlahan. Dengan suara klik, tercium aroma melati yang ringan. Aroma itu menyengat di hidung. Masih terasa familiar. Ruang tamu penuh kegelapan. Hanya ada sinar cahaya sangat lemah yang muncul di bawah celah pintu kamar tidur. Istri sudah tidur. Aku ragu sejenak. Tiba-tiba ada pikiran berani di hatiku. Sebuah harapan ambigu muncul begitu saja. Jika aku menaruh kunci dan koper dengan hati-hati, lalu perlahan melangkah tanpa suara sambil melepas sepatu kulit. Berjalan pelan-pelan ke kamar tidur dengan kaki telanjang. Sambil berjalan, sambil melepas pakaian di tubuhku. Hanya tersisa satu celana pendek, seperti pencuri masuk ke rumah pemilik. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku yang berdebar-debar. Menyentuh gagang pintu, dengan lembut memutar. Pintu kamar tidur tidak terkunci. Aku perlahan mendorong pintu terbuka. Cahaya bulan menembus tirai dan memancar di atas tempat tidur. Sebuah siluet kabur, dengan punggung menghadap padaku. Pendingin udara mengeluarkan dengungan lembut. Udara tercium bau sampo istri. Bau itu bercampur dengan aroma parfum asing yang ringan. Saya menggosok tangan, dengan hati-hati menelusuri gelap menuju sisi tempat tidur. "Istri, aku datang." Di dalam hatiku, aku berbisik lembut. Tanganku meraih selimut musim panas yang sejuk. Aku menyentuh sutra lembut dan terlelap. Aku perlahan naik ke tempat tidur, masuk ke selimut. Dari belakang, aku memeluk istri dengan perasaan yang lama tidak dirasakan. Aroma hangat lembut seperti batu giok memenuhi tubuh istri. Tampak sedikit bergetar, tiba-tiba menjadi kaku, tapi cepat kembali lunak. Aku perlahan mencium leher istri. Istri sangat antusias, bahkan lebih dari biasanya menanggapiku. Kemudian istri berbalik, dengan dua tangan memeluk leherku. Uap panas yang keluar menabrak wajahku. Gerakan itu memancarkan suasana hati yang jarang. Bahkan bisa dikatakan ini adalah kebebasan berlebihan. Tanpa kata-kata, hanya suhu tubuh yang terus naik dan napas yang kacau. Aku terkejut, istri biasanya tidak seperti ini. Ya, tapi setelah lama berpisah, sekali bersatu lebih baik daripada pernikahan baru. Stimulasi sensorik cepat menghilangkan keraguanku. Tidak ada ruang bagi aku untuk berpikir istri sudah menutup mulutku. Semua hal itu terlempar dari pikiranku. Satu-satunya pikiran adalah mewujudkan cinta terhadap istri. Dia hari ini sangat diam. Dari awal hingga akhir tidak mengeluarkan suara apapun. Hanya napas hidung yang tersedak. Mungkin karena terlalu lama tidak berintim dengan istri. Seperti tidak makan selama seminggu. Makan 1 kali dalam seminggu. Biasanya makan sekali sehari. Saya biasanya selesai dalam setengah jam. Namun, makanannya hari ini, saya malah menghabiskan 1 jam penuh. After semuanya tenang, aku bernafas sesak,
Seluruh tubuh berkeringat, namun tetap merasa sangat lega. Aku memeluk istriku erat-erat. Baru saja hendak memberi ciuman kepada istriku. Namun dia tiba-tiba berbalik. Suara serak. Hampir tak terdengar suara itu. Tampak sangat terburu-buru. Katakan jangan nyalakan lampu. Aku dulu mandi. Setelah selesai berbicara, istriku melepaskan diri dari pelukanku. Tanpa suara, ia turun dari tempat tidur. Hanya terlihat bayangan hitam yang berseliweran. Istriku langsung melompat ke kamar mandi. Terdengar suara, "Bada." Pintu kamar mandi sudah terkunci. Aku agak kebingungan. Suara istriku sepertinya tidak beres. Namun, ketika saya memikirkannya, baru saja istri saya berusaha keras menahan diri. Tidak berani mengeluarkan suara. Mungkin karena sudah terlalu lama. Vokalnya menjadi serak. Namun, Liu Ruyan dan saya setiap kali berciuman dan mandi tidak pernah menutup pintu. Dan juga tidak buru-buru pergi mandi. Kami selalu berbaring di ranjang dan berselimut bersama setengah hari. Setiap kali dia akan berperilaku manja, membuatku memeluknya ke kamar mandi. Kenapa istri saya seperti ini hari ini? Di kegelapan, saya mengernyit. Secara otomatis menyentuh meja samping tempat tidur. Karena saya memiliki kebiasaan merokok setelah bekerja. Namun kali ini saya tidak menemukan kotak rokok. Saya meraba sebuah jam tangan logam. Rantai logam dan dial bulatnya jelas menandakan jam tangan wanita. Tiba-tiba saya berdiri. Tidak memiliki kebiasaan memakai jam tangan. Kemudian cahaya malam yang redup. Saya melihat jam tangan di tangan kiri saya. Fluoresens di dalam dial berkelip-kelip. Saya mengubah sudut pandang. Dengan hati-hati melihat. Karakter di dalam fluoresens ternyata adalah sebuah nama Inggris. Kepalaku berdengung. Itu nama Inggris sahabat baik istriku. Hari sebelum perjalanan dinas, Serena masih makan bersama kami sebagai contoh bagi saya. Saat itu saya juga melihat jam tangannya. Dia bilang itu jam tangan dunia terkenal edisi terbatas yang diberikan oleh pria yang mencintainya. Saya juga berencana membeli satu untuk istriku. Namun istriku tidak suka memakai jam. Saat ini, jam tangan Selena muncul di meja samping tempat tidur rumahku. Aku tak sanggup membayangkannya. Apakah wanita yang baru saja bersamaku dalam hubungan intim itu? Apakah aku merasakan darahku menabrak ke pucuk kepalaku? Detak jantungku tiba-tiba melonjak menjadi 208. Detak jantung yang kuat terlalu cepat sampai hatiku hampir melompat keluar. Dengung-dengung, di malam yang pekat, hanya terdengar detak jantungku yang kuat. Jika memang itu Selena, bagaimana aku dapat menghormati istri? Jika istri menemukannya, semua besar akan terjadi saat ini. Apakah suami akan terkejut? Sebuah cahaya yang cerah dan menyenangkan. Gadis yang sangat akrab, tidak bisa lebih akrab lagi. Dengan sedikit senyuman nakal, ternyata datang dari arah pintu kamar mandi. Aku bisa memastikan itu bukan berasal dari dalam kamar mandi. Sepenuhnya datang dari luar pintu kamar mandi. Dalam sekejap, saya menghitung bulu keringat di seluruh tubuh saya. Saya secara otomatis membuka kamar tidur. Lampu malam memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Segera mengisi seluruh kamar. Cahaya lampu membuat mata saya sakit. Setelah kebutaan visual sementara, yang pertama saya lihat adalah di samping tempat tidur. Di lantai, seorang wanita telanjang berbaring terlipat. Kulit putih bersihnya memancarkan cahaya dingin di bawah lampu. Rambut panjangnya, rambut yang berantakan terhampar di punggungnya menutupi sebagian besar wajah wanita itu. Namun hidung berbentuk panah dan dagu tajam itu. Dan juga, saya tidak akan salah mengidentifikasi Serena. Dia memeluk lututnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat, seperti daun yang bergoyang di tengah badai. Yang tadi melarikan diri dari pelukanku. Bersembunyi di kamar mandi adalah otak saya. Seketika terputus, pandangan perlahan beralih ke kamar mandi. Di pintu, ia terlihat seperti asap yang berdiri di sana, bergaya dengan piyama lengan panjang yang rapi. Rambutnya terurai di bahunya. Wajahnya dihias dengan makeup ringan yang indah. Saat ia miring di bingkai pintu, tangan bersatu menutup dada. Sumutnya mengarah ke atas, membentuk lengkungan sempurna dan dingin. Tatapannya menatapku, seolah-olah ia melihat adegan klimaks film, dengan tatapan yang mengkritisi. Aku tidak dapat menjelaskannya pada saat itu. Dari posisi berdiri dia, aku yakin dia baru saja keluar dari ruang tamu. Tidak mungkin ia datang dari kamar mandi. Aku membuka mulutku, berharap mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Beritahu bahwa aku mengakui kesalahanku kepada istri. Siapa yang akan mempercayainya? Sudah saya coba beberapa kali. Ada suara aneh, hehe, keluar dari tenggorokan. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Prosesnya begitu penuh absurd. Liu Ruyan begitu saja menatapku. Kemudian ia melihat Selena. Aku merasa seperti ditangkap sedang berselingkuh di tempat tidur. Dan bahunya tampak seperti sahabat terbaik istrinya. Saat itu, ia duduk telanjang di lantai. Wah, apa sebenarnya yang terjadi? Di mana saja yang tidak beres? Bagaimana bisa begitu? Hehe. Liu Ruyan tertawa ringan, menghentikan keheningan yang membuat napas tersengat di kamar. Dada. Dia melangkah satu persatu dengan sepatu hak tinggi. Suara, dada, yang terdengar di lantai, seolah al menekan jantungku, menghasilkan suara jeritan yang mengerikan. Dia berjalan ke depanku, mengulurkan tangan, dengan lembut menyentuh pipiku yang kaku. Namun tatapannya tidak ada kehangatan. Selamat? Kau, suara suamiku terdengar sangat berat. Manisnya namun terasa seperti madu beracun yang diam. Aku pikir ini sedang diuji. Apakah kamu akan melakukan apa-apa yang menipu aku? Aku merasa kau membuatku sangat kecewa. Tes kesetiaan gagal sempurna. Liu Ruyan mengulangi tes kesetiaan sekali lagi. Saat aku mendengar 4 kata ini, hati saya terasa seperti ditusuk dengan sekop di bawah tanah. Sementara itu, Sai Leina menoleh ke atas dengan ganas. Tetesan air matanya menetes di wajahnya, menyentuh wajahnya. Dia berjalan menuju Liu Ruyan. Bibirnya gemetar ingin mengatakan sesuatu, namun tidak mengucapkannya. Akhirnya ia menanamkan
kepala lagi ke dalam sela kedua lutut, menangis tanpa suara, bahunya bergetar lebih kuat. Aku tidak tahu mengapa istri melakukan ini, tetapi aku tahu semua ini direncanakan oleh istri. Jari-jari gemetar menunjuk Liu Ruyan, tenggorokan kering, seperti belum minum air selama 10 tahun. Mengapa kalian melakukan ini? Ini semua adalah desain yang kalian rancang. Liu Ruyan mengangkat alisnya ringan, senyumnya semakin bersinar. Namun bagi saya itu tampak sangat palsu. Suami, apakah kamu tidak pernah bilang bahwa aku setia kepadamu? Aku hanya ingin melihat apakah apa yang kamu katakan benar atau tidak. Sayangnya dia keluar dari nada. Pandangannya ringan melintas pada saya dan Selena. Itu jelas menunjukkan rasa meremehkan dan ejekan. Bukti nyata, yang kau cintai bukan aku. Karena kamu tidak bisa membedakan antara aku dan Serena. Di hatimu, wanita tetap sama ketika lampu padam. Setelah selesai bicara, Liu Ruyan menunduk dan mengambil gaun tidur yang terjatuh di tanah. Dengan dua jari, dia memegangnya, seolah-olah memegang sepotong kotoran anjing, membuatnya sangat tidak nyaman. Angkat pakaian tidur itu dan lemparkan langsung ke kepala Serena. Biarkan dia memakainya. Jangan pura-pura lagi. Yang tadi kamu sebut begitu menggoda. Kata-katanya sangat ringan, dengan rasa acuh tak acuh yang membuat orang merasa mual. Liu Ruyan seperti hakim keadilan, melihat saya dan Serena, kemudian berbalik melihatku. Wajahnya memancarkan senyum yang membuat kulit kepala terasa gatal. Baiklah, tes saya, suamiku tercinta. Sudah selesai. Jangan khawatir, aku tidak akan bercerai denganmu karena ini. Manusia memang selalu melakukan kesalahan. Orang bijak dulu pernah berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun pasti salah. Saat aku tidak tahu harus berbuat apa, Liu Ruyan malah mengulurkan tangan, menarik lenganku. Wajahnya berubah menjadi ekspresi baru. Dengan nada manja, dia berkata dengan lembut, namun, sayang, kamu harus mengganti rugi padaku. Kami sudah tidak berintim 1 minggu sekalipun. Cepatlah mandi. Ya, dengan bau orang lain di tubuhmu. Memeluk seseorang yang tampak akrab namun asing di depan mata. Aku menolak dia dengan kuat. Melihat senyum jahatnya, perutku tiba-tiba bergolak seperti lautan yang berputar. Mual, absurditas, kemarahan, tak terhitung emosi meledak di dada saya, namun tidak menemukan jalan keluar. Melihat Selena yang gemetar di lantai, hanya merasa kamar pernikahan kami yang dirancang dengan cermat, seperti ruang balet yang membuat terengah-engah. Dan saya adalah badut yang dipermainkan di atas tepuk tangan. Baru saja menyelesaikan pertunjukan. Oh, ujian kesetiaan? Sialan ujian kesetiaannya. Aku seperti gunung berapi yang meletus dengan menakutkan. Sudah berada di ambang letusan. Aku memandangi Liu Ruyan dengan tajam, berusaha menemukan sedikit rasa bersalah di senyumannya. Tidak ada apa-apa. Hanya ejekan dingin dan sombong. Liu Ruyan terdiam sejenak. Lengan tergantung di udara pada jari-jari. Panah kusam itu di bawah cahaya, mencerminkan cahaya dingin yang menyilaukan. Seolah-olah sedang mengejekku. Semalaman tidak tidur secara ketat. Aku benar-benar tidak berani menutup mata. Setelah mandi, ia keluar seolah-olah tak ada masalah. Dengan sangat alami terbaring di sampingku. Aku secara refleks duduk, menyandarkan kepala pada bantal dan selimut menuju ruang belajar. Tempat tidur pernikahan yang telah kami gunakan selama 3 tahun. Dan rumah pernikahan yang kami ciptakan dengan penuh perhatian. Dan orang asing yang familiar, yang membuatku merasa tersedak dan kotor. Tidak menghalangi, aku juga tidak mengikuti aku. Dia terbaring di tempat tidur seperti itu. Tempat tidur yang nyaman terletak di ruang belajar. Ruang belajar yang sunyi seperti mati. Hanya suara napas beratku dan detak jantung yang kuat. Akhirnya menjadi ujian. 4 kata ini seperti mantra pengekang yang dipakai di kepala saya. Setelah kemarahan dan penghinaan, saya terjerumus dalam pemikiran. Tatapan tenangnya Liu Ruyan bukan sekadar menangkap suami yang berselingkuh, yang seharusnya menjadi reaksi seorang istri. Itu lebih seperti kebanggaan atas keberhasilan konspirasi. Dan Selina, tatapan kesakitan di matanya. Hanya mata yang penuh keputusasaan. Jika itu hanyalah peran, maka aktingnya terlalu nyata. Jika di Hollywood dinilai Oscar sebagai aktris terbaik tidak diragukan lagi, penampilannya di tempat tidur terlalu nyata. Namun, saat terakhir menatap Liu Ruyan, penuh ketakutan, ruang baca yang dingin, futon kecil, aku berbaring bolak-balik, tidak bisa tidur, sampai fajar tiba. Aku akhirnya, masih setengah sadar, menutup mataku. Baru saja menutup mata, aku mendengar suara pintu terbuka di luar. Suara kotor sambil memakai sandal membuatku langsung terbangun. Aku memiringkan telingaku. Suara gemuruh mesin susu kedelai terdengar. Sepertinya sudah masuk ke dapur. Setelah beberapa saat, ketukan pintu ruang belajar terdengar. Suara lembut dan manis dari datang seperti biasa. Suami sudah bangun. Sudah waktunya sarapan. Aku menyiapkan pankek bacon favoritmu. Aku otomatis duduk, segera menjadi waspada. Melihat pintu kamar tidak berbunyi. Berdiri di depan pintu sebentar, aku mendengar langkahnya yang semakin menjauh. Wah, di sofa? Mataku tidak bersinar. Sudah lewat beberapa saat lagi. Suara, "Kangkang," terdengar. Aku mendengar suara pintu tertutup. Liu Ruyan pasti sudah keluar. Aku menapaki lantai dingin dengan kaki telanjang. Saat kembali ke kamar utama, kamar sudah tidak ada tempat tidur kosong. Masih berantakan, udara masih mengandung aroma yang beraneka ragam. Lina dan barang-barangnya sudah hilang. Seolah-olah tidak pernah muncul. Melihat tempat tidur besar yang kami tempurkan semalam dengan, hatiku tidak merasa bersalah sama sekali. Hanya merasa sedikit jijik, seolah-olah diperlakukan seperti alat. Setelah digunakan, dibuang saja. Rumah ini milikku. Meskipun sudah bercerai, Liu Ruyan jangan juga berharap mengambil 1 inci ruang. Tiba-tiba terdengar suara. Saya dengan kasar menarik spray, selimut, bantal, langsung mengumpul menjadi satu. Aku tidak ingin melihat barang-barang ini lagi, menyimpannya atau membakarnya. Aku akan menghapus semua jejaknya.
Aku berusaha mencari kantong untuk menaruhnya. Sebuah handuk bantal jatuh di lantai. Aku buru-buru membungkuk untuk mengambilnya. Saat aku membungkuk sekejap, aku tak sengaja melihat celah antara meja samping tempat tidur dan tempat tidur. Tiba-tiba menemukan ada benda kecil di sana. Aku memegangnya dan menyentuhnya. Aku penasaran mencubit sedikit. Benda bulat hitam berukuran seperti cakram kuku. Hampir menyatu dengan warna kasur. Sangat sulit terdeteksi. Rasanya seperti perangkat elektronik. Saya muntah sebentar. Ternyata tidak terlepas. Aku mendekat dan melihat lebih dekat. Segera berhenti di tempatnya. Aku buru-buru mencari obeng dan mengeluarkannya. Astaga, aku langsung mengenalinya. Itu adalah mikrospion kecil. Bagian belakangnya ada titik merah berkelip, membuat punggungku dingin. Tinggal menatap bingung pada spion di tanganku. Ini pasti ada orang yang sengaja memasangnya. Apa tujuan di sini? Siapa lagi yang meletakkan Selena? Atau Liu Ruyan? Kapan ia diletakkan di sini? Semua mendengar apa? Mengapa dia memantau saya? Aku terus bertanya dalam pikiranku. Rasa mengerikan. Sebuah rasa takut yang mendalam muncul begitu saja. Ini bukan sekadar lelucon tak terduga. Ini adalah sebuah rencana yang dirancang dengan cermat. Dan mungkin saya sudah masuk ke dalam permainan sejak sehari, sebulan, setahun, bahkan ini bukan pengintai tipe nirkabel, melainkan yang berbasis penyimpanan. Sebagai seorang pria teknik, saya melihat pengintai di tangan kiri saya. Biasanya suka mengacaukan produk elektronik. Satu ketukan sudah mengenali fungsi pemantauan. Malam tadi lampu redup dan gelap. Menganggap Selena sebagai istri. Kemudian istri muncul seketika. Tetapi tidak ada kemarahan yang memuncak. Berbagai tanda menunjukkan bahwa Liu Ruyan pasti memiliki suatu rencana jahat. Saya membawa pengintai ke ruang belajar. Mengunci pintunya, tarik tirai, buka alat penyadap dengan hati-hati. Temukan penyimpanan di dalamnya. Menghubungkan perangkat data kepadanya dengan mahir. Ternyata penyimpanan masih terenkripsi. Saya mencoba beberapa kali tapi tidak bisa membaca data. Tiba-tiba saya teringat instalasi sistem pengawasan rumah terakhir. Namun di lingkungan terjadi beberapa kasus pencurian. Untuk keamanan rumah, saya memasang beberapa kamera tersembunyi di rumah. Menggunakan koneksi fisik, tidak terhubung ke jaringan. Saya tidak mau berdekatan dengan istri di malam hari. Menjadi siaran langsung bagi orang lain. Hehe, saya tertawa pelan di hati. Saat itu saya hanya memberitahu Liu Ruyan sekali. Dia sudah lama lupa tentang program tersembunyi yang saya temukan di komputernya. Membuka perangkat lunak pengawasan. Di latar belakang tersimpan video hampir 1 bulan. Yang bergerak maju akan tertimpa oleh lo. Saya langsung menyeret bar kemajuan. Pada malam tadi, ketika saya masuk pintu, masuk dalam kegelapan dan mulai melepas pakaian, mulai masuk ke kamar tidur, kemudian beralih ke rekaman pengawasan kamar. Saya naik ke tempat tidur di kamar tidur, lalu ada pertempuran yang berlangsung 1 jam. Saya terkejut dengan keberanian saya sendiri. Mungkin karena mengganti orangnya saja. Kemudian lampu kamar tiba-tiba menyala terang, membuat mata terbelalak. Di layar muncul wajah pucat saya, Serena yang berjongkok di lantai, dan Liu Ruyan yang masuk dengan tenang dari luar pintu kamar mandi. Selamat. Pengujian kesetiaan suamimu gagal total. Mendengar kalimat itu dari Liu Ruyan, aku sangat marah hingga gigi bergemerincing. Aku mendengar gigi berderak keras. Kemudian saya pergi ke ruang belajar. Di layar hanya tersisa Liu Ruyan dan Selena. Selena tampaknya letih. Dia terbaring di tanah, perlahan dan susah-susah mengenakan pakaian. Wajahnya pucat seperti kertas foto di bawah lampu. Liu Ruyan berdiri di sana. Dari atas, ia memandang Selena tanpa ekspresi. Sisa hanya dingin dan acuh tak acuh. Selena memakai pakaian, menyandarkan tangan pada tepi tempat tidur, berusaha berdiri, suara serak. Dengan nada tangisan, Liu Ruyan cukup. Saya benar-benar tidak bisa. Lepaskan saya juga. Lepaslah. Ye-Fei Liu Ruyan menutup dada dengan 2 tangan sambil tersenyum. Suara penuh sarkasme. Kamu barang nakal. Baru saja memanggil begitu gembira. Apakah sudah lama tidak merasakan kepuasan? Bagaimana penampilan suamiku? Pernahkah kamu merasakan kepuasan seperti ini? Aku bilang padamu, jangan anggap aku akan melewatkan pertunjukan hebat ini. Baru saja dimulai. Kamu hanya ingin merusak panggungku. Dia hampir tidak bisa sampai di depan Selena. 1 pukulan saja. Dengan suara, "Pah," memukul wajah pucat Selena. Jangan lupa, hanya aku yang bisa menyelamatkan saudara laki-lakimu dan biaya operasi ibumu. Selain aku, siapa lagi yang akan membantu kamu menelan lubang tak berujung? Suara Liu Ruyan meskipun sangat rendah, tapi aku dan dia tidur bersama selama 3 tahun. Aku sangat mengenalnya. Cukup melihat gerakan bibirnya saja bisa tahu apa yang dia katakan. Membuatmu berperan di panggung supaya dia bisa tidur sebentar. Berpura-pura menderita. Beberapa tetes air mata saja dapat menukar menjadi begitu banyak uang. Apalagi yang belum memuaskanmu? Air mata Serena mengalir deras ke bawah. Dia terus-menerus menggoyangkan kepalanya. Wah, wanita jahat ini ternyata memaksa Serena. Saya agak terkejut, tidak menyangka Serena akan setuju dengan syarat yang begitu absurd. Dengan menggunakan tubuhnya, dia menarikku masuk. Di video, Liu Ruyan tetap begitu sombong dan angkuh. Suara menjadi semakin dingin dan tidak sabar. Kau barang nakal, jangan pura-pura sayang. Aku beritahu kamu, rencana ini tetap berlanjut. Liu Ruyan menunduk, membungkuk di depan Serena. Senyum di wajahnya memunculkan rasa takut. Melihat komputer, pupilku tiba-tiba menyempit. Aku melihat kekejaman yang mengerikan. Di speaker komputer, suara Liu Ruyan sangat jelas, mengeluarkan serangkaian rasa dingin. Dia akan cepat mati secara tiba-tiba. Bagian manfaat besar yang tidak dapat dihindari. Melindungi Liu Ruyan di layar saya. Wajah dengan makeup yang indah, tanpa kehangatan masa lalu, menjadi kejam dan terdistorsi, menjadi menakutkan. Kata satu Liu Ruyan yang melayang, namun seperti bom nuklir meledak di jantungku. Mati secara tak terduga. Setiap kata dari penerima manfaat polis asuransi besar ini terasa seperti jarum perak racun yang rapuh,
Satu suntikan menembus jantungku. Suntik sekali, aku langsung merasakan sakit di jantungku. Selina terbaring di lantai, menangis tanpa suara. Itu adalah bentuk keputusasaan. Lebih lagi, itu rasa tak berdaya. Liu Ruyan tidak menunjukkan simpati padanya. Matanya penuh kebencian dan penolakan. Dia berdiri merapikan rok tidur miliknya. Kemudian langsung berbalik meninggalkan kamar tidur. Saya duduk di depan meja komputer, merenungkan dengan rasa takut yang mendalam. Tidak heran ketika tahun lalu, bilang saya harus membeli asuransi. Dia menyebutnya hanya sekadar perlindungan. Lebih banyak asuransi, lebih banyak perlindungan. Saat itu saya tidak terlalu memikirkannya. Sekarang ketika dipikirkan, saya merasakan dingin menyelimuti seluruh tubuh. Ternyata sudah memulai rencananya sejak lama. Gaji tahunan 1 juta. Dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Mengapa dia rela mengambil risiko? Apakah hanya untuk kompensasi asuransi yang besar? Setidaknya itu 2.000 per uang. Kemungkinan besar dia memikirkan risiko tersebut. Kunci masalah, semua ketidakwajaran, semua perasaan tidak selaras ini kini memiliki penjelasan. Liu Ruyan memaksa Selena menampilkan apa yang disebut tes kesetiaan. Sebenarnya bukan untuk menguji kesetiaanku. Itu hanyalah sebuah jebakan yang disusun dengan cermat untuk mempersiapkan kematian tak terduga saya. Jebakan yang menjadi dasar. Seorang pria yang ditangkap istrinya sedang berselingkuh di tempat tidur mungkin akan mengalami kecelakaan saat mengemudi karena tegang, atau mungkin karena ketegangan mental, menggunakan alkohol untuk menenangkan diri dan secara tidak sengaja tergelincir atau jatuh setelah mabuk yang tepat saja memukul kepalanya, atau lupa menutup gas sehingga menyebabkan keracunan gas. Semua ini terdengar sangat logis. Bukankah semuanya hanyalah kecelakaan? Kecelakaan mobil? Jatuh dari gedung? Jatuh? Terhuyung. Aku langsung menjadi tegang. Perasaan ketakutan yang kuat membuatku tidak bisa bernapas. Istri saya, Liu Ruyan, telah tidur denganku selama 3 tahun. Dia sebenarnya tidak ingin bercerai. Dia hanya ingin mengambil nyawaku. Sungguh dia berencana merancang sebuah kecelakaan yang tampak wajar, agar aku mati secara alami. Kemudian dia bisa dengan mudah mendapatkan ganti rugi besar karena polis asuransi yang dibelinya 1 tahun lalu. Kapan rencananya dimulai? Kami berdua menikah secara cepat setelah bertemu melalui perkenalan pasangan. Hari itu kami langsung tidur bersama, dan ini masih pertama kalinya baginya. 1 bulan kemudian kami menikah. Sekarang, jika saya memikirkan kembali, mungkin perkenalan kami adalah awal dari rencana tersebut. Setiap hari tidur di sampingku, setiap hari memerhatikan kesehatanku. Istri yang selalu bersama saya dalam suka dan duka. Sungguh dia ingin segera mengirimku pergi. Apa ini disebut tidur di tempat yang sama dengan mimpi berbeda? Sangat menakutkan. Penyadap itu sebenarnya bukan untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan saya, melainkan memantau setiap gerak-gerak saya. Tapi bagaimana Liu Ruyan bisa tahu bahwa saya pulang lebih awal, mengetahui orang-orang yang saya bentuk? Jadi hanya beberapa konspirasi dengan pihak kolaborator. Rekan-rekanku bahkan tidak mengetahuinya. Saya segera mengeluarkan ponsel dan melakukan pemeriksaan pada ponsel itu. Tidak menemukan trojan atau perangkat lunak pelacak yang terpasang. Semua terasa seperti misteri. Wah, saya seketika menyalakan rokok di sandaran kursi. Menghirup dalam-dalam. Tidak, saya tidak bisa begitu. Menunggu kematian? Saya tidak bisa mati. Juga tidak ingin mati. Saya mematikan rokok itu dengan keras. Dengan kedua tangan, saya menggosok wajahku agar tenang. Saya harus tetap tenang. Di dalam hati saya terus memberitahu diri sendiri. Ye Fei, kamu harus tenang. Hanya dengan menenangkan diri, kamu dapat menemukan solusi. Berdasarkan situasi saat ini, rencana Liu Ruyan baru setengah jalan. Mei belum memulai pelaksanaannya. Mengenai rencana tak terduga saya, dia juga tidak tahu bahwa aku menemukan rencananya. Itu satu-satunya keunggulan saya. Saat aku berpikir, suka merokok, sambil memikirkan masalah. Tangki abu sudah penuh dengan sisa rokok. Tanpa sadar aku selesai merokok 1 kotak. Aku buru-buru membackup video tersebut dari komputer ke penyimpanan terenkripsi saya. Kemudian menyalin 1 salinan lagi ke USB. Lalu menghapus file asli di komputer. Ada hard disk yang dapat format langsung. Tidak boleh memberitahu Liu Ruyan. Aku sudah menemukan rencananya. Setelah menyelesaikan semua ini, saya membuka jendela ruang belajar agar bau asap cepat terdispersi. Setelah membersihkan tempat penampung abu, saya menghirup udara segar. Otak saya menjadi lebih jernih. Apa yang harus saya lakukan? Memanggil polisi jelas tidak memungkinkan. Karena bagian video kabur itu suaranya tidak terlalu jelas. Tidak dapat menjadi bukti langsung. Selain itu, jika saya memanggil polisi, Liu Ruyan pasti akan membalas dengan tuduhan. Mengatakan bahwa saya berselingkuh. Ditambah lagi kerja sama Selena. Paling dianggap sebagai drama keluarga saja dan berakhir tanpa penyelesaian. Meski rencana Liu Ruyan gagal, saya adalah pihak yang berselingkuh. Perceraian juga akan membuat dia mengambil sebagian besar harta. Aku tidak mau terus memikirkannya begitu lama. Saat ini aku hanya bisa tetap diam. Tidak boleh memberi sinyal kepada musuh. Jika tidak, hanya akan menarik perhatian Liu Ruyan dan memperburuk penindasan yang lebih kejam. Rencana ini begitu terperinci. Bukan saja istri saya yang dapat memikirkan rencana ini. Tidak tahu apakah dia memiliki rekan lain. Dia bisa menaruh alat pendengar di samping tempat tidur. Siapa yang bisa memastikan dia tidak menggunakan cara lain untuk mengawasi saya? Tindakan terburu-buru hanya akan membuat saya mati lebih cepat. Waktu berlalu 1 menit demi menit. Langit sudah terang benderang. Kota terbangun dalam mimpi dan menjadi gaduh lagi. Namun rumah kami tetap tenang seperti sebuah kuburan. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu dibuka di luar. Liu Ruyan telah kembali. Jantungku tiba-tiba menegang. Aku segera mematikan komputer, menyembunyikan di pot bunga di kursi, ambil dokumen di atas meja, berpura-pura sedang menelusuri buku.
Pintu ruang belajar dibuka. Liu Ruyan mengintip masuk. Wajahnya memancarkan ekspresi yang familiar. Sayang, kamu masih marah padaku? Dia masuk dengan satu gelas susu di tangan. Malam tadi aku tidak tidur. Baiklah, minum segelas susu panas, pergi ke tempat tidur dan tidur sebentar. Tidur di ruang belajar terasa begitu nyaman. Nada bicara tetap alami, sangat lembut, seolah semua kejadian malam lalu hanyalah mimpi. Dan hari ini matahari terbit seperti biasa. Hidup tetap berlanjut. Aku menatap matanya dan tidak melihat apa-apa yang aneh. Dengan senyuman penuh perhatian terhadapku. Mata hatinya sudah seperti api. Tubuhnya ringan. Angin berhembus, susu hati-hati lampu-lampu tidak akan turun. Lepaskan saja, saya tidak melihat susu tetap. Malam tadi, kemarahan dan penolakan mulai. Suami saya, Liu Ruyan, tersenyum sedikit di wajahnya. Dengan perasaan tersinggung, ia memelukku dan berkata manja. Suami, kamu memang begitu berani. Saya sudah bilang, itu hanya percobaan. Aku tidak menyangka Selena. Lupakan saja, salahku. Aku tidak seharusnya mencobanya dengan cara ini. Saya berjanji tidak akan ada lagi. Ya, ternyata dia juga dengan sukarela menciumku. Dengan tubuhnya yang megah, dia mengusap punggungku. Suami mencoba melepaskan tangan-tangan mereka. Dia tetap tidak mau melepaskanku. Seolah mencinta. Pada saat itu ia tidak mengekspresikan sedikit kemarahannya padaku. Jika itu terjadi dulu, aku sudah lama berlutut di depannya dan mulai. Sayang, kamu menyakiti tangan Liu Ruyan. Di depan dadanya, ia menyalakan panggilan kerja. Aku sudah memohon dengan manja. Kataku, aku baru saja melakukan sesuatu yang terlalu besar. Memang menabrak dadanya, tapi aku tidak merasa bersalah karena itu. Pada saat ini, semakin marahku. Liu Ruyan tidak memelukku. Mata Liu Ruyan berkilau sedikit ketakutan. Terdiam sebentar, wajahnya terlihat tersinggung. Menangis seperti biasa, mengeluarkan beberapa tetes air mata. Sayang, aku sudah menyadari kesalahanku. Tolong maafkan aku. Baik, saya juga mengira kalau kamu mencinta saya. Itulah alasan kenapa begini. Aku takut wanita lain akan merebutmu, terutama Serena. Dia sudah lama tertarik padamu. Jadi kalau tidak, bagaimana kalian begitu terlibat tadi malam? Kamu dan saya hanya memakan waktu setengah jam untuk selesai. Tapi dengan dia sudah 1 jam penuh. Apakah kamu tahu betapa sedihnya yang saya dengar di luar? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada Serena? Itulah sebabnya kamu begitu membenci saya? Orang jahat dulu melaporkan. Tindakan standar orang jahat. Itu artinya menguasai titik moral teratas. Membalikan tuduhan. Dengarannya seperti itu saja pada awalnya. Tapi saya tertawa dingin di dalam hati. Saya rasa waktunya sudah hampir tepat. Jadi hati saya melunak dan muncul sedikit senyuman. Istri, beri saya sedikit waktu. Oke, saya ingin berdiam diri sejenak. Liu Ruyan melihat sikapku berubah menjadi lebih lunak. Aku ragu sejenak, segera menampilkan senyum bahagia. Dengan hati-hati berkata, baiklah, jadi ingatlah minum susu. Aku pergi ke pasar sayur siang hari untuk membuat yang paling kamu suka. Menunggu saat berputar balik. Aku melihat bibir Liu Ruyan sedikit melengkung ke atas. Setelah beberapa waktu, aku mendengar suara pintu terbuka. Memastikan Liu Ruyan sudah pergi. Aku mengangkat susu, langsung dituangkan ke dalam toilet. Saya tidak yakin apakah ada bahan tambahan di dalamnya. Tapi aku tidak mau menguji hukum dengan diriku sendiri. Liu Ruyan, karena kamu ingin berakting, maka saya akan ikut berakting bersamamu. Hari-hari berikutnya, saya setiap hari hidup dalam ketakutan dan penyamaran. Menerima permintaan maaf dari Liu Ruyan. Bahkan pada malam hari dengan ragu-ragu menerima layanan istri saya, emosi saya perlahan kembali normal. Namun hatiku masih penuh beban. Setelah selesai berhubungan, saya juga akan tidur di ruang belajar. Di tempat kerja saya juga menjadi lebih sibuk. Pagi keluar, malam kembali, berusaha mengurangi waktu bersendiri sebagai pasangan. Dengan hati-hati waspada dia menambahkan sesuatu ke dalam makanan. Saya berusaha memasak sendiri. Kadang khawatir dia memencatkan racun. Sampai saya menggunakan alasan sudah makan untuk memeriksa rangkaian listrik rumah. Saklar gas alam. Saya diam-diam memeriksanya berulang kali. Setiap kali sebelum pergi kerja, saya selalu terlebih dahulu memeriksa rem dan ban. Kadang-kadang, beberapa masalah kecil, aku akan mengeluarkan keringat dingin. Juga sudah terbiasa dengan sikap dinginku terhadapnya. Meskipun urusan pernikahan, semuanya hanya dihadapi secara pasif. Namun dia tetap berperan sebagai istri yang lembut dan bersalah. Tapi aku bisa merasakan mata itu mematahiniku secara diam-diam. Dia menunggu saat terbaik untuk melakukan kejadian tak terduga. Dan aku juga menunggu kesempatan untuk membalikan keadaan. Pada hari itu, menerima sebuah telepon, menyatakan bahwa perusahaan mengalami masalah. Dia harus pergi ke kantor. Aku tahu kesempatan telah datang. Dia tidak pernah membicarakan pekerjaan setelah jam kerja. Seorang resepsionis di sebuah grup. Apakah ada pekerjaan yang dibutuhkan setelah jam kerja? Kita berbicara. Istri, maukah aku mengantarmu ke sana? Sudah begitu larut. Aku berpura-pura peduli dan berkata, terdiam sejenak. Dia tak terduga. Saya akan mempedulikan dia secara aktif. Liu Ruyan yang sudah menyiapkan tasnya mendekat ke sampingku. Dia dengan sengaja mencium saya. Sayang, kamu capek? Istirahatlah di rumah dengan baik. Saya bisa pergi sendiri. Tinggal di rumah saja. Saya akan segera kembali. Ternyata Liu Ruyan sangat puas dengan penampilan saya. Liu Ruyan secara khusus memakai rok pinggang tinggi yang seksi. Saya menatap bayang-bayangnya. Mengingat saat itu saya dan dia di ruang ganti. Ia memakai pakaian tersebut. Saya melihatnya naik lift. Tidak sempat lari turun ke lantai bawah. Secara sengaja mengganti mobil. Dengan diam-diam mengikuti di belakangnya. Liu Ruyan tidak menunjukkan hal yang aneh. Namun arah yang ia pilih berlawanan dengan perusahaan. Aku menungganginya dari jauh. Akhirnya dia datang ke sebuah kedai kopi bernama
Cao Bei Cafe. Bukankah itu kedai kopi di seberang kantor kami? Apa yang ia lakukan di sini? Aku terkejut menemukan Liu Ruyan langsung masuk kedai kopi dan duduk di depan seorang pria. Pria itu memakai topi bisbol, menghadap keluar jendela. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Liu Ruyan secara sukarela memeluk pria itu. Keduanya bahkan saling berciuman lidah. Hanya 1 menit sebelum mereka terpisah. Wah, ternyata istrimu sudah lama menatap pria di luar sana. Kepalaku langsung meledak. Hanya terasa kepala berwarna hijau dan berminyak. Mereka berbincang selama lebih dari 10 menit. Seolah-olah terjadi pertengkaran. Liu Ruyan, tangan berdenyut-dendut, menepuk dada. Pria itu berdiri dan berjalan ke sisi Liu Ruyan. Menggenggam Liu Ruyan, berdiri menunduk dan mencium. Dia tidak tahu apa yang diucapkan. Namun Liu Ruyan mengubah air mata menjadi tawa. Keduanya berpelukan dan berjalan menuju pintu. Aku bersembunyi di balik pohon, melihat mereka dari jauh. Saat keduanya keluar dari kafe, aku akhirnya melihat wajah pria itu dengan jelas. Kenapa aku begitu terkejut? Aku tak percaya apa yang terjadi di depan mataku. Pria yang dipeluk Liu Ruyan ternyata rekan kerjaku. Dan dia adalah orang yang sangat sulit bergaul denganku. Proyek yang saya tangani kali ini, Qin Hui selalu ingin mengambilnya. Keberhasilan atau kegagalan proyek ini tidak hanya soal hadiah besar, tetapi lebih berkaitan dengan kenaikan pangkatku. Jika proyek berhasil, aku akan segera dipromosikan menjadi wakil direktur. Sedangkan Qin Hui selalu mengincar posisi wakil direktur. Dia menaruh banyak rintangan pada proyekku. Tapi setiap kali aku berhasil mengatasinya, tak terduga dia malah berhubungan dengan istri saya. Apa maksudnya? Melihat keduanya tampak akrab, bukan sekadar kenalan baru saja. Apakah mereka sudah lama berselingkuh? Aku sudah merasa cemburu sejak dulu. Aku mengambil ponsel dan diam-diam memotret 2 foto. Keduanya tidak pergi ke hotel. Mereka lalu berpisah setelah saling mencium. Liu Ruyan, dia melihat sekeliling. Dia juga naik mobil dan menuju rumah. Aku tidak sempat berpikir panjang. Dengan cepat memandu menempuh jalan pintas. Aku tiba di rumah 5 menit lebih cepat dari Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan pulang, aku memegang sebuah tas kertas. Itu adalah kastanye panggang favoritku. Sayang, lihat apa yang aku bawa untukmu. Ini adalah kastanye manis panggang favoritku. Liu Ruyan melepas sepatunya. Begitu dia dengan antusias mengangkat tas itu, dia langsung memeluk lengan saya. Aku dalam kebingungan, rasa bahwa istri yang mencintaiku kembali. Ini masih rumah Nia di Chengdong. Kamu tidak pergi ke kantor, kan? Kenapa ekspresiku terlihat berlebihan? Dia berpura-pura terkejut dan bertanya. Liu Ruyan jelas terdiam sejenak. Kemudian dia berkata dengan misterius, sayang, sebenarnya aku menipu kamu. Aku memang pergi khusus membeli untukmu. Dia berkata sambil meletakkan tasnya, mengeluarkan satu kastanye, buka sedikit dan masuk ke mulutku. Aku secara tidak sadar menegangkan giginya. Aku khawatir ada racun di dalamnya. Sayang, aku tahu kali ini aku salah. Sekarang aku sangat menyesal. Bisakah kau memaafkanku? Selama kau memaafkanku, kau bisa membiarkanku melakukan apapun. Bahkan jika kau sekarang mengizinkan melompat dari gedung, aku akan melompat segera. Wajah Liu Ruyan penuh rasa bersalah. Sikapnya sangat tulus. Aku melihat wajahnya yang penuh harapan. Apakah Liu Ruyan benar-benar menyesal? Liu Ruyan memeluk lenganku, menggigit dengan kuat, sambil meminta maaf, sambil bersikap nakal. Aku akan memberimu kejutan sebentar lagi. Baik, kejutan? Aku terkejut sejenak. Aku hanya berharap itu bukan ketakutan saja. Liu Ruyan menahan kacang kastanye di mulutnya. Dia berdiri di atas ujung jari kakinya. Dia mencium bibirku. Lambungnya bersentuhan dengan kacang kastanye, masuk ke dalam mulutku. Aku duduk di sofa. Liu Ruyan menampilkan pertunjukan vokal untukku. Aku tiba-tiba sadar, kami telah menikah selama 3 tahun. Kecuali Liu Ruyan mengalami haid, kami hampir setiap hari berhubungan intim. Namun selama 3 tahun, Liu Ruyan belum pernah hamil. Apakah ini mungkin? Perusahaan kami melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun. Saya semua baik-baik saja. Jadi hanya satu. Mungkin karena Liu Ruyan tidak ingin hamil. Istri, apakah kita harus punya 1 anak? Tiba-tiba aku berkata sesuatu, dan ekspresi Liu Ruyan menjadi kaku. Dari tatapannya, aku melihat kepanikan. Wajah anak Liu Ruyan tampak sedikit tidak wajar. Dia menatapku dengan wajah bingung. Mengapa tiba-tiba ingin punya anak? Kita sudah menikah 3 tahun. Kamu belum mengambil langkah apapun. Tapi kamu tetap tidak hamil. Apakah kita harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa? Tidak. Tidak. Liu Ruyan langsung menolak saran saya. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Dia segera menjelaskan. Saya maksudnya tubuh kita sehat sekali. Tidak perlu memeriksa sama sekali. Jadi itu aneh. Bagaimana bisa tidak hamil? Saya semakin yakin di dalam hati bahwa pasti Liu Ruyan yang sedang melakukan kejahatan. Apakah menikah dengan Liu Ruyan itu sendiri sudah menjadi konspirasi yang membuat hati berdebar? Hari demi hari, saya juga menerima kabar yang mengerikan. Qin Hui dan Liu Ruyan adalah teman sekolah. Keduanya sudah kenal sejak 3 tahun lalu. Yang lebih lucu lagi, Qin Hui adalah kekasih pertama Liu Ruyan. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Liu Ruyan menikah dengan saya. Saat itulah, sebuah kesempatan datang. Liu Ruyan sedang makan bersama saya. Tiba-tiba menerima telepon. Suara Liu Ruyan terdengar agak tegang. Hahaha, saya segera pergi. Setelah memutuskan telepon, Liu Ruyan menatap saya dengan wajah canggung. Suami Liu Lina menelepon. Emosinya sangat tidak normal, mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup lagi. Aku takut dia akan melakukan hal bodoh. Kamu makan dulu saja. Saya pergi melihat Serena. Aku tidak mengerti bagaimana aku lupa padanya. Dia memang sesuatu yang sangat penting bagi saya. Tiba-tiba muncul ide berani. Sayang, aku ikut bersamamu. Aku meletakkan mangkuk dan sendok dengan rasa sedikit bersalah di hati. Setelah semua, ini adalah tawa saya seperti Liu Ruyan. Kita sudah sangat larut malam. Aku juga tidak tenang kalau kamu sendirian. Liu Ruyan terlihat terkejut.
Matanya terbuka lebar. Dia tidak menyangka aku akan berkata seperti ini. Mungkin dia khawatir perasaannya akan terungkap. Di mata Liu Ruyan muncul sedikit ketegangan dan kebingungan. Dia buru-buru mencari alasan dan berkata, lupakan saja, aku cukup pergi sendiri. Kamu sudah pergi. Aku takut dia merasa malu untuk mengatakannya lagi. Kamu tidak harus bekerja besok. Kan tidak boleh mengganggu istirahatmu. Aku yang pergi saja. Liu Ruyan sangat berusaha menghentikanku pergi. Aku tahu dia menyimpan rahasia. Serina, jika kamu tidak dapat memikirkannya, sudah sejak lama kami berhubungan intim. Jika suatu hari kamu tidak dapat memikirkannya, bagaimana bisa sudah lama menunggu? Tidak apa-apa. Tidak ada pekerjaan penting di sana. Menemani istri itu penting bagi saya. Aku tersenyum dan berkata, langsung saya mengambil jasnya dan menilainya pada istri. Dengan hangat memeluknya dan berjalan ke pintu. Liu Ruyan melihat aku begitu gigih. Dia bahkan sangat peduli padanya. Tidak juga mudah menolak kebaikan saya. Akhirnya, ia tersenyum dengan rasa tak berdaya. Baiklah, ketika kita kembali ke rumah Selena, suasana di dalam mobil sangat tegang. Karena kita berdua masing-masing punya rencana rahasia. Tak ada kata. Hingga kami masuk ke rumah Selena. Melihat Selena yang wajahnya pucat, aku sedikit cemas karena dia memang terpaksa melihat tatapan takutnya, terutama setelah melihatku. Secara naluriah, dia ingin menutup pintu. Sayang, jangan takut. Kami datang hanya untuk melihat Liu Ruyan yang sudah dulu melangkah ke depan Selena dan memeluknya. Selena berkata penuh kepedulian. Namun tatapannya penuh peringatan. Aku ikut masuk ke dalam rumah. Dengan dia memeriksa ruangan, berantakan dan tertekan. Udara dipenuhi aroma asap dan rasa putus asa. Liu Ruyan menarik Selena. Keduanya duduk di sofa. Sudah lama mereka saling peduli. Mungkin karena kehadiranku, Liu Ruyan tidak dapat berkata banyak. Saya mencari alasan untuk pergi ke kamar mandi mencuci tangan. Saya menemukan beberapa tagihan medis di dalam bingkai cermin rias dan surat penagihan dari perusahaan pinjaman. Tampaknya Sirena memang mengalami masalah. Liu Ruyan memang menggunakan hal ini untuk menekan Sirena. Selama membantu Sirena mengatasi kesulitan saat ini, maka ia dapat berusaha mendapatkannya. Dia juga seorang wanita yang sayu. Aku tidak berani menunda dan melangkah keluar. Melihat Liu Ruyan sedang menerima telepon. Ternyata aku sudah keluar. Liu Ruyan jelas mengerutkan dahi, berhenti dan masuk ke kamar tidur. Dia menutup pintunya dan di ruang tamu hanya tersisa aku dan Sirena. Kesempatan datang. Saya segera duduk di samping Serena. Dia terkejut dan secara tak sadar menggeser dirinya ke samping. Serena seperti kelinci yang terkejut. Dengar saya berusaha menurunkan suara. Kecepatan bicara sangat cepat. Hanya terus memandangi pintu kamar tidur. Saya tahu kamu juga dipaksa. Saya tidak menyalahkanmu. Jika saya bisa membantu kamu, apakah kamu bersedia membantu saya? Serena gemetar seluruh tubuhnya. Sepertinya agak tidak percaya. Aku berkata, lalu ia segera mengangkat kepala memandangku. Matanya penuh terkejut dan ketakutan. Bibirnya bergetar tak bisa mengucapkan kata. Saya sudah mengetahui semua rencana. Dia ingin saya mati secara tidak sengaja. Dengan begitu dia bisa mendapatkan ganti rugi asuransi besar. Kemudian dia akan memberi kamu sebagian uang. Apakah kamu tahu konsekuensinya jika melakukan hal ini? Itu berarti menempuh hukuman penjara sampai akhir. Aku tidak memberi dia banyak waktu untuk berpikir. Aku mengatakannya semuanya sekaligus. Jika rencana Liu Ruyan berhasil, Ser adalah pembantu. Dia akan dikenai hukuman hukum. Selina napasnya menjadi cepat. Air mata mulai berputar di matanya. Wajahnya penuh ketakutan. Dia tak lagi berani menatapku. Secara naluriah ia memandang ke kamar tidur. Pintu kamar, kesempatan hanya satu kali. Suara saya menjadi keras. Pikirkan saja, kamu sudah di penjara. Siapa yang peduli pada ibu dan adikmu? Apakah kamu bersiap untuk tinggal di penjara seumur hidup? Ibu dan adik adalah kelemahan Selina. Bunga saya menyerupai pisau tajam yang menusuk ketakutan terdalamnya. Jalur di dalam hati hancur seketika. Air mata mengalir deras ke bawah. Tubuhnya juga bergetar. Saya tidak ingin di penjara. Aku takut pada. Akhirnya berbicara. Dengan kedua tangan menutupi wajah, ia menangis. Aku tidak ingin seperti ini meskipun dia memaksaku. Pada saat itu, aku tidak mau mendengarnya bercerita. Aku langsung menghentikannya. Aku berbelok dan memegang pergelangan tangannya. Berbisik, kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Aku ingin menyelamatkan keluargamu. Jadi satu-satunya cara adalah bekerja sama denganku. Menatapku dengan ketakutan. Matanya agak rumit. Beritahuku apa yang harus dilakukannya. Kapan akan bertindak? Inilah masalah yang paling saya pedulikan. Dia sangat ingin tahu. Selina seolah-olah berjuang di dalam hati. Bukan kedamaian. Ini terus-menerus terjerat di dalam hatinya. Bangunan sudah naik dan hidup. Apalagi satu orang saja. Selina memilih untuk bertahan hidup. Dengan begitu kamu akan bekerja sama. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap kamar tidur. Arah, berbisik, dia ingin saya malam ini tidur bersama kamu. Lebih baik membuatmu menyakiti diri sendiri. Maka langsung akan sangat lelah. Besok, matahari keluar dan kita akan melewati jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Dia memutar remu. Saat itu kamu akan menyesal. Pada saat itu, saya mendengar suara pintu dibuka. Aku buru-buru memegang lengan Serina. Bertarak dengan suara keras. Kamu bilang mengapa kamu begitu menyakitiku? Aku tidak bersalah apapun. Serina terkejut. Dengan wajah bingung menatapku, matanya penuh ketakutan. Saat kata-kataku baru saja terucap, Liu Ruyan muncul di ruang tamu. Dia buru-buru maju dan menarik lenganku. Sayang, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan tangan. Liu Ruyan dengan berpura-pura peduli menatap Serina. Sayang, kamu baik-baik saja. Semua salahku. Aku yang membuatmu sakit. Namun dia menatapku sekali, tanpa maksud mengutuk. Namun, dia tampak sedikit senang. Sayang, kami masuk ke dalam rumah sambil berbicara.
Menarik Serina masuk ke kamar tidur. Keduanya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di sana. Aku teringat kata-kata Serina tadi. Tiba-tiba merasa mencekam. Rencanaku untuk besok, bagaimana Liu Ruyan mengetahuinya? Katakan aku akan keluar. Hanya beberapa eksekutif perusahaan. Aku tiba-tiba memikirkan Qin Hui. Pasti dia memberitahu Liu Ruyan. Tak lama kemudian Liu Ruyan keluar dan duduk di sampingku. Dengan erat menarik suamiku. Aku tidak tenang. Boleh saya bawa orang yang disebutkan Serina pulang? Hatiku bergetar sejenak. Tampaknya semua yang dikatakan Serina benar. Aku tiba-tiba marah dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kamu masih ingin aku tidur dengannya? Jika kamu benar-benar mau, aku akan memenuhinya. Kita langsung pulang membawa Serina. Masih di tempat tidur pernikahan kita. Mau lihat kami? Lihat aku marah. Liu Yan segera berkata, suami tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia benar-benar sayu. Aku takut dia akan membuat kesalahan karena putus asa. Bagaimana menurutmu tentang ibunya? Melihat Liu Yan yang tampak sayu, hatiku lembut. Baiklah, aku segera berdiri. Ekspresinya kembali tenang, dengan sedikit ketidaksabaran. Lalu kamu urus saja sendiri. Aku turun dulu. Aku menunggumu di mobil. Liu Ruyan tersenyum lembut. Dia mendekat. Dia menciumku sebentar. Aku langsung sadar bahwa suamiku yang terbaik. Kembali malam ini dan beri kompensasi dengan baik. Apa yang kamu katakan ketika berpura-pura menjadi kaisar? Aku menatap tajam. Dia pergi buru-buru. Berada di dalam mobil, tanganku penuh keringat dingin, rem bergetar di jalan raya. Besok 3 tahun, pasangan Liu Ruyan ternyata begitu kejam, mau membuat kecelakaan yang mematikan. Tidak bisa menunggu lagi, aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil ponselnya, memanggil satu nomor, itu teman terbaikku saat kuliah. Sekarang ia di divisi kepolisian kota. Halo, Binzi adalah suara saya yang aneh. Ye Fei, tenang, aku butuh kamu membantu satu hal saat segera kembali ke rumah. Sudah lewat pukul 12 malam, Selina tidur di kamar kecil. Aku dan istri tidur seperti biasa di kamar utama. Setelah masuk ke kamar, Liu Ruyan terlihat sangat proaktif. Suara juga tidak lagi tertekan. Semua orang di gedung dapat mendengar. Aku tahu rencananya sudah dimulai beberapa menit kemudian. Setelah semuanya menenangkan, Liu Ruyan bersandar di pelukanku. Dengan erat memeluk suamiku. Kamu luar biasa, aku sangat mencintaimu. Tidurlah, kamu dulu tidur, aku akan mandi. Saat berkata itu, Liu Ruyan meraba di kegelapan turun dari tempat tidur. Dia tidak mandi di kamar mandi utama. Saya malah membuka pintu dan keluar. Tidak lama kemudian, aku langsung mendengar suara air mengalir di kamar mandi. Aku penasaran di dalam hati. Apakah rencana Liu Ruyan berubah? Bukankah sudah disepakati untuk mengundang datang dan tidur bersama saya? Setelah mendengar suara air hilang, langkah kaki semakin dekat. Aku melihat bayangan hitam masuk, langsung menembus ke tempat tidurku. Dengan lembut memeluk Liu Ruyan. Tanpa berkata apa-apa, hanya perlahan menjadi tidak sopan. Aku memegang senjata utama istri dengan kedua tangan. Setidaknya itu adalah favoritku. Aku merasa seolah-olah telah melingkar satu kali lagi. Aku pikir itu adalah karya terbaikku tadi saja, juga tidak memikirkannya. Tidak terduga Liu Ruyan malah berbalik lagi dan naik ke atas. Sekali, kali dua, 3 kali, sampai saya lelah sampai tidak bisa bergerak. Hingga saat itu saja Liu Ruyan akhirnya berhenti. Keesokan harinya saya bangun dengan lingkaran mata hitam. Saya pergi bekerja seperti biasa. Sebelum berangkat, saya melihat tatapan aneh Selena. Itu saja membuat saya menyadari. Ternyata semalam itu selalu bersama Selena dan saya. Tidak heran ketika kali kedua, saya langsung merasa ada yang tidak beres. Istri, aku pergi bekerja. Suami, aku menyiapkan telur matahari untukmu. Setelah kamu makan, kamu tidak bisa pergi lagi. Hari ini ada urusan penting. Kita harus cepat ke kantor. Maaf suamiku, perlu diketahui bahwa kamu punya urusan penting hari ini. Semalam saya tidak masalah, selama istri senang saja. Pukul 10 malam, langit sudah gelap. Aku mengemudi sendirian di jalan pegunungan. Suasana malam pekat, puncak gunung berderai. Aku bisa merasakan sensasi ketika rem ditekan. Berbeda dari biasanya, permukaan lembut tidak memberikan efek pengereman sama sekali. Spion, aku melihat sebuah mobil di belakangku. Tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh. Dia mengikuti saya dan datang. Dia ingin memastikan kematianku dengan mata sendiri. Hehe, aku menampilkan senyuman di bibirku. Biarkan badai datang dengan ganas. Di depan ada tikungan tajam setinggi 30 derajat. Kecepatan mobil di depan semakin cepat. Aku menekan rem dengan kuat. Malam yang hening. Suara pengereman yang tajam terdengar di udara. Mobil tidak bisa berhenti sama sekali. Langsung menabrak pagar di sisi luar tikungan. Hatiku sangat tegang. Kalau ini jatuh ke bawah, pasti akan hancur terbelah menjadi puing-puing. Saat hampir menabrak pagar itu, aku dengan cepat memutar setir. Sambil menarik rem tangan, ban dan tanah menghasilkan suara gesekan yang mengerikan. Sebuah mobil drift indah yang meluncur. Bagian belakangnya menyentuh pagar. Di malam gelap muncul rangkaian percikan api. Aku meneteskan keringat dingin. Mobil setengah tubuhnya terangkat di udara. Bagian belakang mobil berada di bawah jurang yang tak berujung. Hampir bersamaan terdengar suara keras setelah benturan. Selalu mengikuti mobilku dan sebuah santana hitam bertabrakan bersama. Balon udara, airbag, meledak diikuti oleh bunyi klakson tajam. Lampu merah biru berkedip dari jauh ke dekat, memecah keheningan malam di pegunungan. Polisi segera mengendalikan tempat kejadian. Saya keluar dari mobil, tidak terluka sama sekali. Hanya sekadar melarikan diri sejenak. Jika saya tidak telah berlatih berkali-kali, kali ini memang akan saya serahkan di sini. Saya merasakan seperti selamat setelah bencana. Liu Ruyan ditarik keluar dari mobil oleh polisi. Ternyata di dalam mobil masih ada seorang pria bernama Qin Hui. Liu Ruyan menatap polisi yang panik dan bingung. Matanya penuh ketakutan. Kenapa kalian menangkap saya? Karena kalian menabrak mobilku. Dia tetap memulai serangan dulu seperti biasa. Penjahat itu dulu mengadu. Maaf,
Ibu Liu Ruyan, setiap kata yang Anda katakan sekarang akan menjadi bukti di pengadilan. Bagaimana kamu tahu namaku? Liu Ruyan terkejut besar. Hehe, bagaimana saya bisa tahu apakah mobil Ye Fei sudah kamu manipulasi? Yang membuat rem kendaraannya tidak berfungsi. Ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas. Ini pembunuhan sengaja. Wajah Liu Ruyan berubah drastis, seketika menjadi sangat pucat. Tidak, bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Liu Ruyan menjerit tanpa suara. Mencoba berjuang, tapi dipegang erat oleh polisi. Dia dengan cepat menatapku. Mata-matanya penuh kebencian gila dan ketidakberdayaan. Ye Fei? Kamu dan aku berdiri di sana dengan tenang memandangnya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak marah, tidak takut, juga tidak ada kegembiraan kemenangan. Hanya keheningan mati. Liu Ruyan dipasangi rantai tangan, ditumpahkan ke atas mobil polisi. Mobil polisi melaju dengan suara menggelegar. Setelah keributan, jalan pegunungan kembali tenang. Hanya tersisa suara angin pegunungan lewat hutan. Seorang tentara datang dan memeluk bahu saya. Ada banyak hal lagi dalam catatan pengambilan bukti berikutnya. Kamu kembali dan istirahat dulu. Kembali besok? Tidak perlu khawatir, rantai bukti sangat lengkap. Dia tak bisa lolos. Saya mengangguk. Suara di tenggoroku terdengar seperti alarm. Tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Rasa kelelahan setelah bencana dan kesedihan besar yang sulit diungkapkan. Sekarang saja datang menyerupai gelombang yang melanda. Hampir membuatku tenggelam. Saya berbalik. Selina berdiri di tengah angin dingin, gemetar-gemetar. Saya hamil. Bagaimana dengan anakmu? Aku terkejut melihat wajahnya yang pucat. Aku merasa lega. Saya berjalan ke sana, dengan lembut memeluknya di pelukanku. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Wu Selina menangis, tangisan yang mengguncang bumi. Setelah Liu Ruyan ditangkap, dia mengakui semua dengan jujur. Ternyata dia juga tertipu. Semua pelaku utama ternyata adalah King Hui. Sebabnya hanyalah saya merebut salah satu proyeknya bertahun-tahun yang lalu. Dan Liu Ruyan kebetulan memiliki bukti yang jatuh ke tangan dia. Maka memaksa Liu Ruyan menikah denganku. Ingin membuat namaku hancur. Keduanya mendapat hukuman berat dari hukum. Dan saya tidak merasa sedikit pun bahagia. Aku memeluk perut kecil Selina yang semakin membesar. Pertama kali rasanya sangat menenangkan. Tempat yang dulu disebut rumah ini, bagi mata saya, tempat itu telah berubah menjadi reruntuhan dingin yang dipenuhi jaring laba-laba. Semua sudah berakhir dan kebahagiaan kami bersama Selina baru saja dimulai.